Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan dan permisalan seorang muslim di dalam menghadapi penghujung Ramadan ini seperti layaknya dalam balapan pacuan kuda. Apabila dia melihat garis finish sudah dekat, maka yang dia lakukan adalah tetap bersemangat untuk mencapai garis tersebut. Jika seandainya setiap diri kita mengetahui kapan kita dimatikan, misal saya tahu kapan saya meninggal, taruhlah kisi-kisinya besok pagi pukul 8, kira-kira apa yang akan dilakukan? Misalnya antum semua tahu hari Senin jam 7 akan meninggal, sudah ada waktunya, sudah tahu semuanya, pasti ia akan bersiap-siap, betul tidak? Kalau misalnya nanti pagi jam 5 masih ada waktu berapa jam lagi? Jam 8, 9, 10, 11. Mungkin gak dia tidur? Jam 5 meninggal, mungkin gak dia tidur? Hutang masih banyak, dosa masih menumpuk, pahala sedikit. Mungkin gak dia tidur? Dia pasti begadang. Apa yang dilakukan? Dia mencari amal ibadah. Maka tanyakan pada diri kita. Kadang kita suka, bosannya nggak ada kerjaan. Sebenarnya kerjaan itu akan tercipta dari kebiasaan. Tidak akan ada orang mengatakan tidak ada kerjaan. Kalau sudah terbiasa dengan pekerjaan, tidak ada yang namanya tidak ada pekerjaan. Maka itu dibuktikan dengan orang yang akan meninggal pukul 5 dan dia sekarang pukul 7. Dia pasti akan mencari amal ibadah. Apa yang saya akan lakukan? Lihat rekening. Wah, infakkan semua. Karena takut besok akan meninggal jam 5. Setelah infak, habis semua yang ada di rekening, dia masih bingung. Dosa saya masih banyak, sepertinya nggak tercover dengan uang saya segitu. Dia pergi ke masjid, yang lain sudah pulang, dia datang jam 9. Mau kemana? Ke masjid. Karena dia tahu jam 5 mau meninggal. Dia mulai sholat, mulai bingung. Surat apa yang mau dibaca? Surat 2 rakaat. Masih kurang, berdiri lagi. Sudah jam 11, sisa berapa jam lagi? Dia ngambil Quran, pas dibuka, nggak bisa bacanya. Gimana? Dia zikir, dia istighfar, dia menangis sampai air matanya habis. Dia masih bingung juga. Karena dosa-dosa yang dia lakukan, sholat tidak pernah dikerjakan, puasanya bolong-bolong, zikir tidak pernah, baca Quran tidak bisa, maksiat dilakukan. Sampai pukul 4 pagi. Dia terbaring di ujung masjid. Masih ada 1 jam lagi. Apa yang akan dilakukan? Tanyakan kepada diri kita. Seandainya kita tahu waktu tersebut, waktu kita meninggalkan dunia ini. Dan alhamdulillah, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan meninggal. Hikmahnya adalah agar senantiasa kita mempersiapkan. Karena kita ini terbiasa dengan waktu. Sekarang, di bulan Ramadan, ada pasukan ganjil genap. Kayak nomor polisi. Ganjil genap, kalau ganjil semangat. Kalau genap enggak. Ramadan semangat, enggak Ramadan enggak semangat. Dia tidak tahu bahwasannya kematian akan datang kapan saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah apa yang telah aku rezekikan kepadamu sampai jika salah seorang di antara kalian datang kematiannya, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bisa enggak ditunda sebentar saja? Fa asaddaqa, apa asaddaqa? Aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin jadi orang saleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda ajal kalian ketika datang tiba waktunya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa bulan penuh ampunan dan barakah ini sekisaran 2 hari lagi. Tidak ada kata terlambat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Kemudian nasihat yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua tinggal dalam lingkup yang sangat besar. Satu asrama, di asrama ada teman kita. Mungkin kita tahu salah seorang saudara kita selama Ramadan tidak pernah datang sholat tarawih. Selama Ramadan sholatnya tidak pernah. Bahkan puasanya terhitung 3 kali, Ustaz. Sisanya mokel, sisanya godin, tidak puasa. Cobalah untuk melakukan amalan ini. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Bro, masih ada 2 hari lagi ente taubat kepada Allah. Masih ada 2 hari lagi datang tarawih. Besok terakhir. Ini diskon yang paling ditunggu-tunggu. Ayo datang. Mungkin saja engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tarawih di penghujung saja. Betul tidak? Coba ajak orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid untuk datang ke masjid. Coba panggil orang-orang yang tidak melakukan ketaatan untuk taat walaupun di ujung bulan Ramadan. Semoga satu hari yang ia datang untuk bertaubat kepada Allah, Allah memberikan keluasan ampunannya. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di bulan suci Ramadan. Jadilah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wal ujuri man tabi'ahu la yanquthu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak, memberikan contoh kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya dan tidak akan terkurangi pahalanya sedikit pun. Mari ajak saudara-saudara kita di penghujung Ramadan ini yang masih belum taubat, yang masih maksiat, yang masih lalai, yang masih tidur, yang masih segala macam. Tidak ada ketaatan. Coba astagfirullah, itu pegang kepalanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo ke masjid. Hari lagi besok. Ya, besok lusa sudah takbiran. Ayo ke masjid. Ah, malu. Nanti anak baru nih. Enggak ada anak baru. Suruh datang ke masjid walaupun di hari terakhir bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga membukakan pintu hati kita, menerima kebenaran, melembutkan hati kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Memang berat ibadah ini. Harus datang dari asrama ke sini, pegal, sudah bekerja, lapar, haus, panas, segala macam. Tapi insya Allah ini semua hanyalah di dunia dan kita akan mendapatkan lezatnya kenikmatan ibadah ini di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita dan menerima seluruh ibadah orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.